Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risanti Putri Findrayani. NIM saya F2018 01094. Saya dari kelas B2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Di mana poinnya yaitu pertama, agonis dan antagonis, kedua, kombinasi obat, ketiga, antagonis fase farmakonetik, keempat, antagonis fase farmakodinamik, kelima, hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis. Agonis dan antagonis. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu, serupa dengan senyawa agonis endogen. Sedangkan senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologi senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Antagonis obat tidak hanya penting untuk merancang obat atau dalam membuat komposisi obat, tetapi juga digunakan secara luas karena banyak aksi obat berdasarkan antagonis dengan agonis endogen seperti biokatalisis, hormon, dan neurotransmitter, atau kemungkinan bekerja sebagai antimetabolit terhadap metabolit penting pada proses biokimia. Contohnya itu seperti curare, bekerja dengan memblok reseptor dari senyawa neurotransmitter asetikolin pada penghubung saraf otot. Yang kedua, organofosfat. Bekerja sebagai racun saraf dan insektisida dengan cara memblok enzim asitokolinesterase sehingga kadar asitokolin dalam tubuh menjadi berlebihan. Selanjutnya ada tujuan rancangan. Senyawa agonis dan antagonis adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalisis utama atau metabolit endogen. Contohnya itu seperti asetikolin dan senyawa kolinergik, histamin dan senyawa histaminergik, norepinefrin dan senyawa adrenergik. Selanjutnya ada pengetahuan tentang agonis dan antagonis penting untuk diketahui. Merancang komunikasi obat, terutama dalam formulasi obat di industri farmasi, pembuatan komposisi obat, terutama dalam pencampuran obat di apotek, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen, seperti metabolit histamin, antihistamin, dan neurotransmitter atau antineurotransmitter. Rancangan ini terutama dikembangkan di bagian riset dan pengembangan. Berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada antagonis ketersediaan farmasetik. Antagonis ini menyebabkan ketersediaan obat dalam farmasetik menurun oleh karena berkurangnya kuantitas atau jumlah bentuk aktivitas obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dan sediaan farmasi. Kedua ada antagonis ketersediaan biologis. Antagonis ini juga disebut antagonis farmakokinetik yang menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah jaringan juga menurun. Antagonis farmakokinetik dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya absorpsi obat dalam saluran cerna, meningkatnya ekskresi obat aktif, meningkatnya proses bioinaktivasi obat, menurunnya proses bioaktivasi obat, menurunnya kadar obat aktif karena ada interaksi kimia secara langsung antara obat kombinasi. Antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Antagonis ini juga disebut antagonis farmakodinamik yang mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menurunkan respon biologis. Kombinasi obat. Kombinasi obat kemungkinan melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama atau penggunaan dua obat yang diminum dalam waktu yang berbeda tetapi kemudian berada bersama-sama dalam darah. Hal-hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat sehingga kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan efek obat atau bersifat antagonis. Kombinasi obat memungkinkan juga dapat meningkatkan aktivitas obat. Efek potensial dengan cara meningkatkan ketersediaan farmasetik, meningkatkan ketersediaan biologis,
dengan proteksi terhadap proses bioinaktivasi, menurunkan ekskresi obat, meningkatkan proses bioaktivasi. Kombinasi obat memungkinkan juga dapat meningkatkan aktivitas obat. Efek sinergisme yang berdasarkan pengaruh pada fase farmakodinamik. Kombinasi obat digunakan apabila obat-obat tersebut mempunyai efek potensiasi atau dosis yang digunakan untuk masing-masing obat menjadi lebih rendah dan dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan apabila salah satu menimbulkan efek potensial yang berlebihan terhadap obat lainnya. Salah satu obat tidak tercampurkan dengan obat yang lain oleh karena berinteraksi secara kimia atau karena dapat menghambat atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Pada kasus obat antiparasit, bila efek terapeutik yang dihasilkan kombinasi obat tidak lebih baik dibandingkan bila diberikan sebagai obat tunggal, maka kombinasi tersebut dapat meningkatkan resistensi parasit. Kerugian dari kombinasi obat yang pertama, tidak ada fleksibilitas dosis, sering terjadi dosis yang diberikan tidak cukup, sehingga kemungkinan terjadi pengobatan yang tidak kuat. Ketiga, dapat mempengaruhi identifikasi atau diagnosis penyakit. Keempat, toksisitas salah satu obat mungkin mempengaruhi dosis terapi dari obat yang lain. Kelima, toksisitas yang dihasilkan oleh kombinasi obat sering diasosiasikan sebagai toksisitas salah satu obat. Antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada farmakokinetik pada umumnya adalah antagonis kimia dan netralisasi. Contoh antagonis kimia yaitu antikoagulan heparin yang bersifat asam dapat berinteraksi dengan protamin yang bersifat basa sehingga senyawa menjadi tidak aktif. Antagonis pada fase farmakodinamik. Antagonis pada farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Selanjutnya ada beberapa sifat interaksi antagonis. Obat antagonis. Yang pertama, antagonis kompetitif. Yang kedua adalah antagonis non-kompetitif. Yang ketiga adalah kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Antagonis kompetitif adalah senyawa agonis dan antagonis yang berkompetensi dalam merebut tempat reseptor menurun dan aktivitas agonis akan menurun. Hal tersebut digambarkan secara skematis. Sedangkan antagonis non-kompetitif dapat bekerja dengan mekanisme yaitu pengukuran afinitas pada reseptor, pengukuran afinitas intrinsik, menghalangi transmisi impuls, berinteraksi dengan makromolekul. Kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif, yaitu kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis juga sering terjadi. Aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Efek yang terjadi pada kurva log dosis respon adalah pergeseran paralel dan penekanan dari respon maksimal. Yaitu ada antagonis fungsional dan fisiologik. Kemudian antagonis irreversible, antagonis tipe kompleks. Antagonis tipe kompleks ini ada dua tipe cara kerjanya yaitu senyawa bakteriostatik dan senyawa bakterisi. Hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama, dan yang berbeda adalah aktivitas intrinsiknya. Interaksi obat dengan tempat aktif atau reseptor berdasarkan pada keseimbangan dinamik antara sifat-sifat kimia obat dan reseptor. Oleh karena itu, hubungan antara struktur kimia dan aktivitas dapat diperkirakan untuk obat-obat yang bekerja pada reseptor yang sama. Yaitu ada metabolit dan antimetabolit, yang kedua agonis dan pemblok selektif, yang ketiga ada hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversible selektif. Mungkin itu saja pembahasan dari
hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.